Mitologi Cina menyebut Panku sebagai yang menciptakan dunia. Namun, ada beberapa versi tentang ini. Yang paling umum adalah versi yang ditulis oleh Xiu Zheng, seorang sastrawan di masa tiga kerajaan, yaitu di tahun 220 sampai 280. Xiu Zheng adalah yang pertama kali menuliskan mitos tersebut. Dia menulis, pada mulanya tidak ada apapun di alam semesta kecuali kekacauan tak berbentuk. Tidak ada langit, tidak ada bumi, semua menjadi satu. Selama 18.000 tahun, kekacauan mulai berputar dan berkumpul. Akhirnya menyatu menjadi bentuk telur. Semua substansi dalam kekacauan yang sangat jauh kini terperangkap dalam sebuah telur kecil. Dan di dalam telur itu, alam semesta mulai terbentuk. Saat kekuatan berlawanan dari energi positif dan energi negatif bersatu, itu semua mulai bertempur dan bergumul. Selama bertahun-tahun, energi memasuki keseimbangan sempurna dan akhirnya Panku tercipta. Saat Panku tumbuh di dalam telur, dia bergerak dan menggeliat. Telur terbelah menjadi dua dan mengeluarkan isinya. Kuning telur meluncur ke bawah dan menciptakan bumi. Putih telur melayang dan menciptakan langit. Pada dasarnya, itu memisahkan yin dan yang. Unsur-unsur murni yang lebih ringan atau yang melayang ke atas menjadi langit, dan unsur-unsur tidak murni yang lebih berat atau yin mengendap ke bawah menjadi bumi. Versi kedua awal mulanya sama. Alam semesta menyatu di dalam telur dan menyebabkan lahirnya Panku. Namun, dalam versi ini, Panku menghabiskan seluruh energinya untuk mencoba membebaskan diri dari dalam telur. Setelah telur pecah, Panku mencoba berdiri. Namun, dia sangat kelelahan sehingga pingsan dan mati. Ketika tubuhnya mati, napas terakhirnya menjadi awan, kabut, dan angin. Udara di paru-parunya menjadi guntur dan keringatnya menjadi hujan. Mata kirinya menjadi matahari dan mata kanannya menjadi bulan. Saat tubuhnya membusuk, tulang belakangnya menjadi pegunungan besar, dagingnya menjadi tanah. Darah yang mengalir dari nadinya menjadi sungai, dan nadinya menjadi jurang dan ngarai. Bulunya menjadi hutan dan pepohonan, dan kutu di bulunya menjadi binatang. Gigi, tulang, dan sumsumnya menjadi batu dan logam berharga. Lengan serta kakinya menjadi pilar yang memisahkan bumi dari langit. Rambut yang jatuh dari tengkoraknya melayang ke langit yang baru terbentuk dan menjadi bintang. Versi ketiga menyebutkan, setelah Panku memecahkan telur, dia mulai mendorong kedua cangkang itu lebih jauh, menciptakan lebih banyak ruang antara bumi dan langit. Semakin dia mendorong, semakin dia menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Setiap hari, Panku mendorong terpisah kedua keping cangkang itu sejauh 10 kaki. Dalam versi ini, Panku dibantu oleh 4 binatang mitos, naga, burung phoenix, kura-kura, dan cilin atau unicorn Cina. Pemisahan ini berlangsung selama 18.000 tahun. Panku meninggal dan seperti versi lainnya, tubuhnya menciptakan berbagai belahan dunia. Namun, dalam versi ini dikatakan bahwa manusia tercipta dari parasit yang menutupi tubuh Panku. Versi lain lagi menggambarkan Panku lebih sebagai dewa pencipta. Panku dianggap sebagai makhluk tertinggi pertama. Meski bertubuh raksasa, dia sering ditampilkan sebagai kurcaci. Dari kepala hingga ujung kaki ditutupi rambut atau dedaunan. Dia mengukir bumi dan langit dengan palu dan pahat. Versi ini juga menghadirkan Panku sebagai pencipta manusia, membentuk dan memahatnya dari tanah liat. Suku Pui di Cina Selatan menghormati Panku sebagai leluhur. Mereka percaya bahwa Panku sebenarnya memiliki anak dan mereka adalah keturunannya. Dalam budaya Pui, konon setelah menciptakan dunia, Panku menjadi ahli dalam bercocok tanam padi, menikah dengan putri Longwang atau Raja Naga, dan mereka memiliki seorang putra bernama Xin Heng. Xin Heng memiliki temperamen yang berapi-api dan sangat tidak sopan.
juga sangat jahat kepada ibunya. Sampai suatu ketika, ibunya kembali ke surga dan tidak pernah kembali, mengabaikan Panku dan Shin Heng yang memohonnya agar kembali. Panku akhirnya menikah lagi, namun meninggal pada hari ke-6 bulan ke-6 pernikahan barunya. Hidup Shin Heng tidak menjadi lebih mudah. Setelah Panku meninggal, ibu tiri Shin Heng menjadi kasar dan hampir membunuhnya. Untuk membalas, Shin Heng mengancam akan menghancurkan panen padi besar yang telah ditanam Panku sebelum dia meninggal. Menyadari bahwa dia salah, ibu tiri Shin Heng berdamai dengannya dan mereka sepakat untuk memberi hormat kepada Panku pada hari ke-6 bulan ke-6 setiap tahun. Sampai hari ini, suku Pui masih merayakannya sebagai hari penghormatan terhadap Panku yang dianggap sebagai leluhur mereka. Bagi orang Han, Nuwa adalah Bunda Agung manusia dan salah satu dewi kuno terpenting yang menciptakan manusia dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Menurut legenda, Nuwa datang ke bumi sebelum ada manusia. Dia menjadi kesepian dan memutuskan untuk membuat salinan dirinya dari lumpur di kolam. Setelah beberapa saat, Noah menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan dan akan memakan waktu terlalu lama untuk mengisi bumi dengan manusia jika dia membuatnya dengan tangan. Jadi, dia mengambil seutas tali, mencelupkannya ke dalam lumpur, dan melemparkan tetesan lumpur itu ke segala arah. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menjadi manusia. Konon, patung tanah liat yang dibentuk oleh tangan Noah menjadi pemimpin dan bangsawan, sedangkan yang tercipta dari tetesan lumpur dari tali menjadi orang biasa. Selain mitos sebagai pencipta dunia, Noah juga adalah salah satu dari yang disebut 3 penguasa dan akan dibahas lebih detail pada seri video 3 penguasa dan 5 kaisar. Yang menarik dari mitos penciptaan Panku adalah itu tampak paralel dengan teori ledakan besar atau Big Bang yang menggambarkan bagaimana alam semesta mengembang dari keadaan awal dengan kepadatan dan suhu tinggi. Teori itu pertama kali diajukan pada tahun 1931 oleh Georges Lemaitre, seorang kosmolog dan pendeta Katolik yang berasal dari Belgia. Teori yang diterima oleh hampir semua astronom saat ini bahwa seluruh alam semesta galaksi dimulai dengan sebuah ledakan pada saat itu masih dianggap tidak masuk akal. Pertanyaannya, bagaimana mitos penciptaan Cina tentang Panku yang memecahkan telur raksasa dari ketiadaan sudah ada ribuan tahun sebelum teori ledakan besar? Apakah itu berarti teori ledakan besar mengadaptasi mitos Panku?